welcome back to my YouTube. Yo! Perkenalkan, nama saya Fitria Mulia dengan NPM 202313500094. Oke, kali ini kita akan membahas matriks. Yuk, langsung aja kita bahas. Go! Oke, kita langsung masuk aja ke definisi matriks dan operasi hitung matriks. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih, jual beli di pasar itu menerapkan konsep matriks untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama ada definisi matriks yang terdiri dari notasi, order, dan jenis matriks. Yang kedua, operasi hitung penjumlahan dan pengulangan matriks. Yang ketiga, operasi hitung perkalian dan perkalian skalar matriks. Yang keempat yaitu transpose matriks. Oke, kita mulai dari definisi matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Angka-angka yang berada di dalam tanda kurung ini disebut dengan elemen atau entry. Dalam matriks itu, istilah baris dan kolom itu udah sangat sering digunakan. Untuk baris itu ada di horizontal dan untuk kolom itu vertikal. Next, kita akan bahas notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A adalah sebuah matriks, A, I, J menyatakan elemen yang terletak pada baris I dan kolom ke J. Contohnya, elemen pada baris kedua kolom ketiga atau A23 itu sama dengan negatif 8. Selanjutnya ada ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M dikali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Contoh 1, 3, 4, 9, 8, 1. Nah, ordo matriks di samping adalah A 2 dikali 3. 2-nya itu menyatakan 2 baris dan 3-nya itu menyatakan 3 kolom. Next, kita bakal bahas jenis-jenis matriks berdasarkan baris dan kolom. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Nggak ada batas minimalnya untuk berapa kolomnya. Nah, di sini ada matriks 2, 1, 3. Nah, ordo dari matriks tersebut adalah 1 dikali 3. Yaitu dengan keterangan barisnya itu ada 1 dan ada 3 kolom. Selanjutnya itu ada matriks kolom. Nah, kebalikan dari matriks baris, matriks ini hanya terdiri dari satu kolom. Gak ada batas minimalnya berapa jumlah barisnya. Nah, di sini ada matriks 2, 1, 3 dengan ordo matriks 3 dikali 1. Nah, di sini jadi ada 3 baris ke samping dan 1 baris ke bawah. Yang mengartikan bahwa kolomnya itu ada 1 dan barisnya itu ada 3. Nah, jenis matriks selanjutnya ada matriks persegi panjang. Matriks ini memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Contohnya di sini ada matriks 2, 1, 5, 3, 0, 9 dengan ordo matriks yaitu 2 dikali 3. Dan di sini ada juga nih contoh matriks 2, 1, 1, 2, 7, 3 dengan ordo matriks yaitu 3 dikali 2. Selanjutnya di sini ada juga matriks persegi. Matriks ini memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, di sini contohnya itu ada matriks 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 1, 1 dengan ordo matriks yaitu 3 dikali 3. Nah, di sini tuh ada keterangan diagonal utama dan diagonal sekunder. Nah, diagonal utama itu ada di angka 141. Nah, habis itu di diagonal sekundernya itu ada di angka 342. Jenis matriks selanjutnya ada matriks 0. Matriks ini memiliki elemen atau entry yang bernilai 0. Nah, di sini ada contoh matriks 0 yang berordo 2 dikali 3 dan matriks 0 yang berordo 2 kali 2. Lanjut, ada matriks diagonal. Matriks ini adalah matriks yang elemen pada diagonal utamanya itu nggak sama dengan 0 elemen lainnya tapi harus 0. Ingat juga ya, kalau misalnya matriks diagonal ini adalah matriks yang berbentuk persegi. Di sini ada contoh matriksnya itu diagonal utamanya itu 141 dengan ordo matriks yaitu 3 dikali 3. Next, di sini ada matriks identitas.
Matriks ini adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya itu bernilai 1 dan elemen lainnya itu adalah 0. Ingat-ingat ya, yang udah di highlight di sini ada diagonal utamanya itu adalah 1 1 1 dengan ordo matriks yaitu 3 kali 3. Nah, di bawahnya juga ada contoh ordo matriksnya itu 2 dikali 2 dengan diagonal utamanya itu adalah 1 dan 1. Nah, ada jenis yang terakhir dari matriks yang berdasarkan pola elemen. Nah, di sini tuh ada matriks segitiga, yaitu matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utamanya itu semuanya 0. Nah, di sini udah di-highlight nih. Untuk matriks segitiga atas, elemen di bawah diagonal utamanya itu semuanya 0. Dan untuk matriks segitiga bawah, elemen di atas diagonal utamanya itu adalah 0. Nah, itu dia jenis-jenis matriks berdasarkan baris dan kolom, juga berdasarkan pola elemennya. Nah, nextnya kita bakal bahas operasi hitung matriks yang terdiri dari penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks dengan skalar, dan perkalian matriks dengan matriks. Oke, mari kita mulai dengan penjumlahan matriks. Ingat, clue-nya itu adalah jumlahkan elemen yang seletak. Jadi kita ingat dulu tuh, kalau posisinya itu harus sama. Nah, di sini kan contohnya 1 dan negatif 5 itu berada pada posisi yang sama. Kalau 1 itu adalah A11, kalau misalnya negatif 5 itu adalah B11, yang artinya mereka itu ada pada letaknya itu di kolom 1 di baris 1. Nah, itu tuh baru bisa dijumlahkan. Begitu pula dengan elemen atau entry lainnya. Nah, di sini jadinya 1 ditambah negatif 5 itu sama dengan negatif 4, 4 ditambah 2 itu sama dengan 6, 3 ditambah 3 itu sama dengan 6, negatif 1 ditambah 0 itu sama dengan negatif 1, 3 ditambah negatif 2 itu adalah 1, 0 ditambah 1 itu adalah 1. Nah, gitu guys. Nah, di sini ada notes juga nih. Dua matriks itu bisa dijumlahkan jika ordo atau baris dan kolomnya itu memiliki jumlah yang sama. Nah, seandainya ada contoh nih, misalnya penjumlahan matriks dengan ordo 3 kali 2 dan 2 kali 3, itu tuh nggak bisa dijumlahin karena posisinya itu bakalan berbeda. Nah, yang kedua yaitu ada pengurangan matriks. Ingat, clue-nya itu adalah kurangkan elemen yang seletak. Masih sama nih konsepnya kayak si penjumlahan matriks. Kita bisa mengurangkan si matriksnya ini jika elemen atau entry-nya itu berada pada posisi yang sama. Nah, kita langsung bisa kurangkan aja nih. 1 dikurangi negatif 5 itu sama dengan 6, 4 dikurangi 2 itu sama dengan 2, 3 dikurangi 3 itu sama dengan 0, negatif 1 dikurangi 0 sama dengan negatif 1, 3 dikurangi 2 itu jadi 5, 0 dikurangi 1 itu sama dengan negatif 1. Nah, masih sama juga kayak penjumlahan, dua matriks ini bisa dikurangi jika ordo atau baris dan kolomnya memiliki jumlah yang sama. Next, kita bakal bahas perkalian skalar matriks. Nah, clue-nya di sini adalah mengalihkan masing-masing elemen dengan skalar. Nah, di sini ada contohnya nih. Jika A adalah matriks negatif 5, 2, 3, 0, negatif 2, 1, tentukan matriks 3 kali A. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita tulis dulu nih angka 3-nya, abis itu kita tulis kembali si matriks A-nya. Abis itu kita mengkalikan satu persatu antara 3 dan elemennya. Nah, di sini kita langsung kali aja. 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke, operasi hitung yang terakhir yaitu adalah perkalian matriks. Nah, misalnya diketahui matriks A dengan ordo M dikali N dan matriks B dengan ordo N dikali P, perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M dikali P. Nah, kalau misalnya kita tulis jadinya matriks A dengan ordo M dikali N dikali matriks B dengan ordo N dikali P itu sama dengan A dikali P dengan ordo M dikali P. Jadi tuh matriks itu bisa dikali kalau misalnya matriks yang kolomnya itu
matriks kolomnya si A dengan matriks dengan si barisnya si B itu sama. Nah, misalnya di sini contohnya ya guys. Di sini ada A dengan matriks 2 dikali 3 dan dikali B dengan ordo 2 dikali 4. Itu kan si kolomnya si A itu kan 3 ya. Tapi si barisnya si B itu 2. Nah, itu tuh nggak bisa. Nah, jadi itu nggak bisa kita kalikan. Tapi kita lihat lagi nih di contoh yang kedua. Matriks A itu ordonya 2 kali 3. Habis itu matriks si B itu ordonya 3 dikali 4. Nah, itu kan si matriks A itu punya kolom itu 3. Matriks B itu punya baris 3. Nah, itu baru bisa dijadikan perkalian dengan ordo yang baru, yaitu A dikali B itu sama dengan ordonya itu adalah 2 dikali 4. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. A-nya itu ordonya 3 kali 3, B itu ordonya 4 kali 4. Jadi dia bisa apa enggak? Nggak bisa ya. Nah, habis itu selanjutnya ada di sini matriks A itu 3 dikali 2 ordonya, ya matriks B itu ordonya 2 kali 5. Nah, sama kan antara si kolom dari matriks A dan baris dari matriks B itu adalah sama-sama angka 2. Nah, makanya dia bisa dikaliin menjadi perkalian dengan ordo yang baru, yaitu A dikali B dengan ordo yaitu 3 dikali 5. Nah, untuk cara menghitungnya kayak gimana? Kita lihat di contoh yang berikut ini. Oke, nah di sini ada contoh. Jika A itu adalah matriks 1, 2, 3, 4, 1, 0 dengan ordo 3 dikali 2 dan matriks B yaitu negatif 1, 2, 1, 3, 2, 4 dengan ordo 2 dikali 3 dan C itu adalah A dikali B, tentukan matriks C. Nah, caranya kita menghitungnya yaitu dengan cara mengalihkan baris pertama dari matriks A dengan masing-masing kolom dari matriks B. Terus selanjutnya baris kedua dengan masing-masing kolom matriks B, baris ketiga matriks A dengan masing-masing kolom dari matriks B. Nah, kita langsung aja coba ya. Jadi di sini 1 dikali negatif 1 ditambah 2 dikali 3. Terus selanjutnya 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 2. Selanjutnya 1 dikali 1 ditambah 2 kali 4. Nah, habis itu kita masuk ke baris kedua dengan masing-masing kolom si matriks B. 3 dikali negatif 1 ditambah 4 kali 3. 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 2. 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 4. Yang terakhir di baris ketiga dengan masing-masing kolom matriks B, 1 dikali negatif 1 ditambah 0 dikali 3, 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2, 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 4. Nah, kalau misalnya kita sudah mengoperasikan semua penjumlahan dan perkaliannya, kita akan menghasilkan matriks C, yaitu dengan jawaban 5, 6, 9, 9, 14, 19, negatif 1, 2, dan 1. Materi yang terakhir yaitu transpose matriks. Nah, clue-nya ini adalah menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada matriks A yaitu negatif 5, 2, 3, 0, negatif 2, 1. Kalau A transposnya kita rubah posisinya negatif 5 sama 2 itu kan tadinya ada di baris. Kita rubah dia jadi di kolom. Nah, begitu pula dengan 3 dan 1 yang ada di baris 2 pada matriks A, kalau ditransposkan menjadi di kolom kedua. Terus habis itu yang terakhir, baris ketiga pada matriks A kita transposkan itu menjadi di kolom, jadi negatif 2 sama 1. Nah, itu dia materi matriks pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Dadah!